warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Daryanto dari kelas KPI Bahasa dengan program studi Komunikasi Penyiaran Islam. Nah, di sini saya akan sedikit membahas tentang tema dakwah di kalangan remaja. Oke, baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puja dan puji kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya, berkat kita masih diberi umur yang panjang, diberi kesehatan, dan diberi nikmat Islam. Dan sholawat dan serta salam tak lupa kita turunkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga. Karena berkat beliau kita bisa merasakan nikmatnya Islam dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang ini. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus pertanyaannya, bagaimana cara kita agar menyampaikan dakwah di kalangan remaja agar tersampaikan dengan baik? Jika yang pertama tadi kita sudah mengetahui karakteristik dari remaja tersebut, yang kedua adalah perlunya memilih kosakata, memilih tema-tema yang akan disampaikan kepada kalangan remaja. Karena kosakata ataupun retorika dalam menyampaikan dakwah itu sangatlah perlu di kalangan remaja. Sebab remaja ini masih membutuhkan bimbingan dan masih mencari identitas dirinya. Lalu cara selanjutnya agar kita bisa menyampaikan dakwah di kalangan remaja itu dengan memanfaatkan media sosial. Caranya kita dengan men-share tulisan-tulisan atau penggalan surah-surah ataupun hadis yang berbau dengan ajaran perintah Allah. Itu sudah bisa kita lakukan di kalangan remaja. Lalu ketika kita menyampaikan dengan kalangan remaja ataupun yang seumuran dengan kita, yaitu ketika semisal contoh ketika kita nongkrong dengan teman-teman sebaya dan waktu azan dikumandangkan, kita bisa menyelipkannya dengan mengajak untuk sholat. Ayo bro, sholat bro. Walaupun kita hanya menyampaikan, yang pasti pertama kita menyampaikan, ketika penyampaian pertama mereka tidak menggubris dan mengatakan duluan saja, nanti saya akan nyusul. Yang pasti itu adalah jawaban yang kita dapat. Tetapi tidak apa, cara itu kita lakukan itu secara terus menerus atau continue, yang secara tidak langsung mereka nanti sendiri akan malu dan berpikir, dan secara tidak langsung mereka juga mendengarkan apa yang kita ajak itu. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah dengan yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya adalah dengan melakukan membuat kajian-kajian, entah itu kajian majelis taklim, kajian pengajian yang isinya itu adalah para kalangan remaja. Jadi semua mereka yang di kalangan remaja itu berkumpul, dan di situ mereka membahas beberapa tema tentang kitab ataupun hadis-hadis yang akan diulas oleh panduan oleh ustadz-ustadz itu insya Allah akan berhasil. Dan itu adalah beberapa metode-metode ataupun trik yang bisa kita terapkan untuk berdakwah di kalangan remaja. Karena dakwah di kalangan remaja tidak bisa sembarangan. Mereka masih sangat membutuhkan bimbingan dari yang lebih dewasa, dan mereka sangat terkenal dengan keegoisan dan emosional yang masih sangat labil. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah di kalangan remaja tadi itu saat ini harus sangat dikejarkan, karena sejatinya remaja itu adalah generasi penerus selanjutnya.
Jika tidak ada remaja, maka siapa yang akan melanjutkan perjuangan-perjuangan para alim ulama, para sesepuh kita, para kiai kita, jika nanti ada beberapa yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun yang tidak bisa mensyiarkan agama Islam lagi karena faktor usia dan lain-lain, maka di situ adalah peran remaja sangat diperlukan. Maka dari itu di sini remaja itu harus sangat diperhatikan agar kedepannya agama Islam lebih disyiarkan lagi, lebih diperhatikan kembali, agar agama kita tercinta, agama Islam bisa menjadi lebih damai, lebih luas, lebih banyak penganutnya. Dan lewat remaja kita berharap agar agama Islam itu lebih kokoh. Ibarat itu sebuah bangsa ketika tidak ada para pemudanya, maka untuk generasi selanjutnya bangsa itu tidak akan bisa maju karena tidak ada penerusnya. Maka seperti itulah agama Islam. Tidak ada remaja, maka tidak ada generasi selanjutnya. Oke, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi beberapa trik yang sudah disampaikan untuk berdakwah di kalangan remaja. Di sini saya pribadi mengajak pada para kalian, para kalangan remaja ataupun yang biasa disebut di kalangan milenial, yuk kita sama-sama mensyiarkan agama Islam. Ayo kita sama-sama membangun, menegakkan kembali agama Islam, menegakkan kembali sholat kita, menegakkan kembali tiang-tiang agama agar agama Islam menjadi lebih kokoh. Dan di sini saya mengajak para remaja agar tidak malu ataupun tidak segan untuk mengikuti kajian-kajian, walaupun kita dalam kajian tersebut ataupun dalam majelis tersebut kita yang paling muda. Jangan malu bro, justrunya kita bangga karena kita yang muda, hanya kita yang di situ, berarti kita adalah orang yang spesial. Tuh. Dan terakhir saya menyampaikan agar generasi milenial ataupun remaja itu mencintai dan mensyiarkan agama Islam, dan rasanya remaja jika tidak dekat dengan agama itu nggak gaul bro. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.